Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pada pagi hari ini kita mau fokuskan kehidupan kita. Kita mau fokuskan pikiran dan hati kita. Kita mau menyenangkan hati Bapa di sorga. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas kasih-Mu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Dengan iman katakan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu, saran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, naikkan lebih sungguh lagi pujian ini. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu Mari tanda kita cinta Tuhan, kita angkat tangan, katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
katakan pujian, katakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Haleluya, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, besaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Kita sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau baik. Haleluya, haleluya. Mari setiap bibir mulutmu katakan haleluya, haleluya, haleluya. Telah banyak yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, karena itu kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya Yesus. Terima kasih. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dikatakan. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak di. Saudara saja katakan pujian ini, katakan nyanyian
saudara angkat tanganmu. Nyatakan dari dasar hati kita yang paling dalam. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Haleluya Yesus. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak di. Dengan iman katakan namamu besar. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Kita berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Namamu besar dan namamu yang kami muliakan saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu yang siap memuji nama Tuhan. Katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Udah boleh salaman saudara. Salaman aja saudara. Gak ada larangan saudara ya. Siapa yang percaya hanya Yesus jalan satu-satunya untuk kita menuju ke Bapa di sorga. Haleluya. Sambil kita angkat satu pujian, jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau mendengar suara kaum wanita. Naikkan pujian ini. Katakan jalan hidup. Yuk. Orang benar. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang. Om pria yuk katakan. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan
sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan jalan hidup, jalan hidup orang benar. Orang benar. Yes, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia. Katakan sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Tiada ku ragu lagi mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Dengan iman katakan tiada ku ragu lagi. Asik. Untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Dengan iman katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Capek memuji Tuhan saudara? Belum ya, belum panas ya saudara ya. Siapa yang percaya hidup kita dipegang oleh Tuhan, katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Meskipun musuh di depanku, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Amin. Katakan dengan pujian. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh
Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksak di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan iman katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Haleluya. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada. 1, 2, 3. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah, sumber. Saudara saya katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber. Sama-sama katakan, kaulah kuatku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita Maha Besar. Amin. Dengan iman nyatakan pujian ini. Katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Dengan iman katakan, Dia takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan dari hidup. Tuhanku Maha Besar. Katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Amin. Dengan iman katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan dari hidup. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Amin. Dengan iman katakan, Dia luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Haleluya. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan. Mari kita mau menyerukan nama Tuhan. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dengan iman katakan, Dia luar biasa, Dia perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala. Saudara saja katakan,
serukan. Sambil kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Dengan iman katakan dia luar biasa. Yesus nama di atas segala. 1, 2, 3, oh. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Dengan iman katakan Yesus nama di atas segala nama. Oh, berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya Yesus. Silakan duduk saudara, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dia luar biasa. Dia perkasa dan mulia. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan pujian ini dengan iman dan percaya. Katakan Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku.
katakan firman-Mu di dalamku, pulihkan. Kaum pria katakan pujian ini, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpa, dengan iman katakan, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwa. Mari kaum wanita naikkan pujian ini, katakan, perisaiku. Amin. Saat badai, katakan janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat saja katakan pujian ini, katakan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus. Katakan, ku kan berdiri, oh ku kan berdiri di tengah badai. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku.
di surga, pagi ini kami ada karena Engkau menopang hidup kami Tuhan. Tidak ada satu kekuatan dari kami yang mampu membawa kami bertahan selain pada topangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami semua, layakan kami semua Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami berlayak menerima firman-Mu yang kudus itu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman dan seluruh penggembalaan di gereja ini. Nama saya biasa orang panggil Frankie gitu. Saya dari Papua, jauh sekali. Saya ada di Jakarta sudah kurang lebih hampir sebulan. Saya ada urusan kerjaan di Surabaya. Awal bulan Juli saya masuk Jakarta, lewat darat saya ke Surabaya. Kemudian balik lagi karena ada urusan kerjaan sekaligus urusan musda, musyawarah daerah Papua. Kebetulan banyak hal yang harus dicetak, banyak hal yang harus dibuat. Kebetulan saya dipercayakan bendahara panitia musda di sana. Dan kita punya kegiatan musda paling terakhir dari seluruh musda di berapa provinsi sekarang. Di musda-musda di GPDI di Indonesia ini. Kami paling terakhir tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus. Puji Tuhan. Istri saya itu sepupuan sama ibu gembala baru begitu. Saya kenal Pendeta Herman masih ibu gembala lama. Tidak tahu kalau mau ibu gembala baru ini sepupuan sama istri saya. Jadi beberapa hari lalu, waktu lalu Pendeta Herman pernah pelayanan di Papua. Itu kami yang mengundang begitu. Jadi dan keluarga di sini juga kalau dengan kita itu sudah tidak asing karena saya ini lulusan jemaat waktu di Manado itu jemaat Rike. Jemaat Rike itu dia ibu gembala kami itu punya ponakan sama Om Dolphy begitu. Jadi kalau dikait-kaitkan banyak kaitannya. Tapi kita mau belajar firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Ya, saya tadi malam Tuhan kasih firman Tuhan ini. Kita buka di dalam Hagai 1. Hagai 1 ayatnya yang ke-8. Hagai 1 ayat yang ke-8. Kalau tidak berkeberatan kita bangkit berdiri semua. Kita baca ayat ini kuat-kuat supaya kita punya telinga ini sendiri mendengar. Oke, kita baca sama-sama. Ada di depan. 2, 3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Silakan duduk. Ini salah satu ayat yang dalam firman Tuhan tapi ditulis lagi firman Tuhan. Jadi dia ada dalam Alkitab. GPDI doktrin kita itu Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan di ayat situ, di ayat terakhir ditulis firman Tuhan.
pas baca ayat Alkitab ini pasti jemaat bilang, "Loh, ini pendeta bicara membangun lagi. Ini orang pun susah begini keadaan ekonomi lagi sulit." Tidak, saya tidak bicara secara khusus terhadap yang namanya pembangunan. Tetapi di situ ada simpel saja. Saya ini basicnya guru. Ada kurang lebih 8 kata yang harus kita taruh di dalam hati kita. Yang pertama itu dia naik, yang kedua itu bawah, dan yang ketiga itu bangun. Itu 3 dulu. Naik, bawah, bangun. Gitu. Yang berikut adalah namanya gunung kayu rumah. Gunung kayu rumah. Dan yang terakhir itu dia perkenanan sama kemuliaan. Ya. Hidup kita ini dia, kita cuman ujungnya yang kita cari. Perkenanan, kemudian kemuliaan. Semua kita orang Kristen tuh mencari itu dia. Perkenanan Tuhan. Yang namanya perkenanan itu dia, apa ya? Tuhan itu, apa ya istilahnya, pleasing, begitu. Tuhan itu, pokoknya apa yang kau minta saya izinkan begitu, saya kasih gitu. Itu yang namanya dikenan. Om pendek, kalau ada jemaat yang sangat memperkenankan hati gembala, "Om gembala, saya mau begini. Tante, saya mau begini." Pasti karena dia sudah berkenan. Pasti oke, bikin saja. Begitu. Kemudian ada kata yang terakhir yang namanya kemuliaan. Kemuliaan itu dia, kalau glory, emas itu dia logam mulia. Artinya berharga. Kita ini ya apa yang kita minta Tuhan kasih lah, istilahnya begitu. Tetapi ada 6 kata itu dia yang kita belajar saat pagi hari ini. Kitab Hagai ini dia itu ditulis kurang lebih 600 tahun sebelum Tuhan lahir. Gitu. Kurang lebih 300 tahun lagi Tuhan akan berdiam. Tuhan akan berdiam, itu masa kegelapan, dark age namanya. Masa kegelapan di mana istilahnya dalam tanda kutip orang Manado bilang Tuhan maraju. Gitu. Kalau saya punya istri itu dia, kalau saya kasih tahu dia tidak dengar begitu, saya akan diam. Nah, kalau saya sudah diam itu dia paling takut gitu. Karena saya tidak akan merespon gitu. Karena bagi saya mungkin saya sudah bilang jangan begitu. Masih gitu. Kita ini dia Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini dia zaman contek saja. Tidak usah pikir yang susah-susah. Zaman contek saja, tinggal apa? ATM namanya. Amati, tiru, modifikasi. Itu namanya. Alkitab ini dia ada banyak sekali contoh yang bisa kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau kita mau diberkati ada banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau kita mau terkutuk ada banyak contoh juga di Alkitab. Kalau kita mau dimuliakan, kita mau diperkenankan, ada banyak contoh di Alkitab Pak Pendeta, betul tidak? Dan kita pun mau tidak diberkati, dan kita mau tidak diperkenankan, ada banyak contoh. Gitu. Nah, kembali ke kitab Hagai. Hagai ini dia adalah nabi. Nabi yang Tuhan utus untuk mengawal, membangun kembali yang namanya bait Allah yang hancur. Jadi ketika Raja Daud, dia tidak diperkenankan membangun mezbah Tuhan, membangun rumah Allah Tuhan karena dia penuh dengan darah. Persoalan membangun bait suci tidak semua orang bisa. Ada orang punya uang tapi dia tidak bisa membangun. Ada apa namanya? Ada sesuatu yang dari Tuhan itu. Nah, yang bisa membangun itu dia ada namanya Salomo. Salomo membangun mezbah Tuhan yang luar biasa. Hanya 5 tahun sesudah
Salomo membangun, mezbah yang dibangun Salomo itu hancur. Hancur dan dihancurkan. Pertama hancur karena persinahan. Pertama hancur karena banyak gundik yang mempengaruhi. Kemudian banyak hancur, raja-raja berikutnya tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dibakar oleh Nebukadnezar. Habis itu bait Allah. Yang dia punya pembangunan itu menjadi sejarah Alkitab. Bukan hanya sejarah Alkitab, tetapi menjadi sejarah dunia sampai hari ini. Setelah hancur, ada berusaha untuk membangun di zaman Zerubabel. Kalau kita baca kitab Esra, zaman Esra Zerubabel, kemudian dia dikawal oleh nabi. Zerubabel itu dia bupati. Esra itu yang disuruh sama pemimpin waktu itu, dia kalau tidak salah Peris kah gitu, untuk membangun. Jadi ada kerjasama antara nabi, antara pejabat dan antara orang-orang yang mau bekerja, sehingga pada akhirnya mereka bisa membangun bait Allah kembali, walaupun tidak semegah yang dibangun oleh Salomo. Sementara mereka membangun, ada banyak sekali tantangan. Ada Tobiat dan Sanbalat, ada orang Samaria, sehingga butuh tiga zaman raja Darius, jaga Artasasta, dan raja yang sebelumnya ini yang menyuruh mereka membangun ini dia. 3 zaman raja sehingga mereka mampu membangun bait Allah ini dia. Ini bukan persoalan uang. Ini persoalan 6 kata tadi. 6 kata tadi itu naik, bawah, bangun. Itu kata kerja, naik. Kita pergi ke sumber bahan baku. Ambil kayu. Bawa senso, potong sana, potong sini. Bawa senso itu dia. Bawa kayu. Kemudian bangun bait Allah, bangun rumah Allah. Di kehidupan kita pribadi sebagai kita orang Kristen, kalau kita ingin mengalami perkenanan Tuhan, kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan, hidup rohani kita juga harus sama. Kita harus naik ke gunung Tuhan. Kita harus membawa apa yang bisa kita bawa. Kemudian kita membangun rumah Tuhan. Rumah inilah yang akan memagari kita, yang menjagai kita untuk kita bertahan di tengah-tengah hidup yang penuh dengan sulit sekarang ini dia. Kita bersyukur Indonesia lumayan stabil. Negara lain itu sudah mau bangkrut gitu. Kita lumayan stabil. Perekonomian kita lumayan kuat untuk menghadapi resesi global saat ini dia. Sekarang kita akan masuk resesi global, ada perang, ada kekurangan bahan makanan. Tapi kita Indonesia masih bisa terus membangun. Bahkan akan membangun ibu kota negara. Hidup kita juga begitu. Kalau kita baca Hagai 1 dari ayat 1 sampai sebelum ayat yang saya bilang tadi. Mereka itu mengalami tekanan sehingga akhirnya mereka tidak mau bangun bait Allah. Begitu. Karena dirongrong terus sama orang Samaria, akhirnya mereka bilang, bikin apa lagi toh mau bangun bait Allah. Kita diserang terus. Sehingga akhirnya mereka hanya membangun rumah mereka masing-masing. Gitu. Tapi firman Tuhan bilang, ketika mereka tidak membangun rumah mereka, mereka itu kayak menabur di pundi-pundi kosong. Gitu. Persembahan kosong. Jadi setiap kasih kosong. Setiap kasih kosong. Sudah buka usaha di pikir-pikir modal sekian. Hitung-hitung setelah akhir malah rugi. Begitu. Sudah berusaha B,
sudah penuh dengan perencanaan, sudah hitung budgetnya berapa, ininya berapa. Sudah mulai menabung dari sini supaya anak bisa sekolah. Tiba-tiba ada saja belalang-belalang pelahap. Anak sakit lah, orang tua jatuh dari motor lah, apa saja. Sampai akhirnya tekor begitu. Lihat dari mata rohani kita. Itu. Kalau kita mau diperkenankan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, bangun bait suci. Haleluya. Masih ada beston pagi tidak? Masih ada doa malam tidak? Masih ada di handphone 1-2 ayat tidak setiap hari? Gitu. Hal yang simpel, tetapi ketika bangunan itu sudah jadi, itu tempat perlindungan kita. Tadi lagu bilang, ku kan berdiri di tengah badai. Kalau kita berdiri di tengah badai, tidak dalam rumah, abu begitu. Tapi walaupun ada badai, kita dalam rumah yang kokoh, kita akan kuat. Haleluya. Haleluya. Tadi saja. Simpel, ayat itu cuma simpel. Cuma naik, bawa, bangun. Gunung Tuhan. Kayu itu berbicara tentang kita punya sumber daya. Kita punya kekuatan. Kemudian kita bangun. Apa yang masih ada di kita? Gitu. Kita bersyukur kalau kita di Papua, Bapak Ibu Saudara, kalau mau lihat itu katanya tidur di atas emas, gitu. Tapi untuk membangun itu kita cuma menyediakan itu BBM saja, solar. Kumpul bawa solar, masuk hutan masih luas. Tebang kayu 5-10, tebang kayu, bikin dia punya ini, bawa semen, berdiri. Sisanya kau gembala, ada di situ, pasang kau pelutut di situ. Supply 500.000 satu bulan untuk dia punya hidup. Selanjutnya kalian lanjutkan. Gitu. Betapa masih susah di sana. Kumpul masuk hutan lagi 20-30 orang dari gereja GPDI kumpul, bawa sensor, bawa bawa BBM, potong baku ganti, langsung tak dapat 30 kubik, bawa turun bangun gereja. Sisanya pendeta ku punya lutut yang bikin dia bisa tutup atap, yang bisa bikin pasang lantai. Tidak perlu mewah-mewah, tapi jiwa-jiwa dilayani di situ. Kita di sana itu dia untuk kegiatan tidak terlalu susah-susah. Yang penting ada solar. Di sana itu dia banyak laut. Tinggal kasih solar, mereka melaut. Turun bawa berapa puluh box. Kegiatan hamba-hamba Tuhan datang, musda bisa jalan. Begitu. Jangan pikir terlalu luar biasa untuk membangun mezbah. Apa yang ada padamu? Gunungnya kita tuh beda dengan gunungnya orang lain. Gitu. Kita punya sumber daya beda dengan orang punya sumber daya. Tapi kalau kita membandingkan sumber daya kita dengan orang lain, baru kita bisa maju. Tidak akan maju. Gitu. Makanya di sini dibilang bangun kita punya mezbah sendiri-sendiri. Kalau ada orang lain yang dia baca Oma, dia bisa baca 4 pasal, jangan ikut Oma. Kalau kita cuma bisa satu ayat, gitu. Konsep pertumbuhan itu dia adalah tidak seberapa besar kita bertumbuh, yang penting setiap hari kita bertumbuh. Jangan kita ada di sini kita mau langsung sama pendeta Herman jago khotbah. Tidak harus seperti itu. Tidak seperti Ibu Fani langsung bisa main keyboard. Tidak. Yang penting setiap hari kita bertumbuh. Itu konsep pertumbuhan. Tidak harus kita langsung loncat. Kita harus menjadi pembicara atau menjadi pendeta. Tidak.
Tuhan kasih kesempatan kita untuk senyum saja jadi aser di depan, itu sudah bertumbuh. Tapi jangan 10 tahun jadi aser terus, masuk terus, tapi setiap hari itu harus bertumbuh. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan khotbah hari ini. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa justru di dalam resesi seperti ini, uji Tuhan, begitu. Saya bilang uji Tuhan, gitu. Saya di Sada Usaha tahun kemarin itu dia COVID, hitung-hitung, wah ini sulit sekali, gitu. Harus bayar gaji guru, istri saya itu dia bikin sekolah. Harus bayar gaji karyawan, gitu. Sudah di bulan September tahun kemarin, susah sekali, sulit. Tetapi ada banyak sekali kegiatan gereja, ada youth camp, kita datangkan pendeta-pendeta, MP datang, ketua umum datang. Saya punya hitung-hitungan ini, saya sudah tidak bisa bergerak, sesak, begitu istilahnya. Kita punya tabungan pas kegiatan, karena waktu itu saya jadi bendahara panitia. Saya cuman bawa, saya punya istri saja. Tinggalkan anak-anak di rumah dengan bibi, kok ikut saya di kegiatan. Setiap masuk tempat harus pembayaran, saya cuma lihat istri saya bayar, dia bayar. Jalan lagi, ini harus ada begini, aduh ini begini, siap bayar. Izin operasional bayar. Bayar ini rapid test, saya bilang ke dia bayar saja. Dia bilang yang penting ada yang suruh, orang Manado toh. Jadi artinya kalau dia bilang tidak ada, saya jangan marah, karena kan yang namanya istri kan dia kan memanage toh. Saya bilang bayar saja, gitu. Persoalan mau menangis nanti di apa namanya kamar doa itu urusan orang, sudah selesaikan saja. Sampai pada titik di mana ya tidak bisa bergerak, tetapi firman Tuhan ini bilang naik, bawa, bangun, gitu. Yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak pernah tidak pernah dipikirkan, gitu. Tuhan utus burung-burung apa namanya itu? Burung-burung gagak. Tidak tahu dari mana. Aduh, Pak, kita nggak ada kebutuhan ini dia. Gitu. Saya bilang, aduh, mungkin ada di stok di gudang saya masih ada kan? Gitu, saya bilang begitu. Oh ya sudah. Dia bilang begini, saya bayar cash. Saya lihat begini, bayar apa? Saya bayar cash, saya bayar 100%. Gitu. Saya bilang ke dia, semua ada di gudang kalau bayar cash. Kan bisa cari di Jakarta, begitu. Jangan mengukur Tuhan itu dengan kita punya otak yang hanya 3x3 cm ini. Gitu. Jangan kita, kadangkala kita punya kelemahan ini, kita punya otak. Gitu. Kita atur Tuhan dengan caranya kita, bukan Tuhan yang atur kita dengan caranya Tuhan. Tadi itu simple. Naik artinya apa? Kita sendiri harus berusaha. Kesuksesan kita, kegagalan kita, tanggung jawab kita. Jangan salahkan mama mantu, jangan salahkan anak kita, jangan salahkan suami. Tanggung jawab kita. Ketika kita lakukan itu, firman Tuhan bilang, 2, perkenanan Tuhan. Haleluya.
kemudian menikmati glorify-nya Tuhan. Glorify Tuhan itu bukan hanya kita menikmati hadirat Tuhan di atas mimbar ini, tidak. Kita menikmati seluruh malaikat Tuhan yang Tuhan suruh jaga dia, begitu. Ada orang mau curangi kalian di luar, dia baru mau ini malaikat ting pental. Haleluya. Baru mau orang mau rencanakan menipu kita, langsung dapat tendang, pang, begitu. Saya pernah mengalami ini. Hitung-hitungannya itu dia, saya jual aset, semua aset saya jual, kemudian saya bayar itu. Kata ndak saya itu bisa dilaporkan polisi. Orang itu curangi saya. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang itu dia dibawa Tuhan sampai dia ndak ada di dunia ini, mati begitu. Jadi kita itu dia santai. Yang penting kita apa tadi? Naik, bawa, bangun. Urusan hasil itu urusan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gereja ini legend. Saya dulu pernah ambil pengerja di sini untuk lanjut sekolah di Cianjur. Waktu saya datang itu padat sekali gitu. Kalau Presiden sebelum Joe Biden ini apa? Bukan, sesudah Barack Obama. Donald Trump bilang, make America great again. Mari kita make GPDI Yordan Kebayoran Kebon Baru great again. Haleluya. Dengan apa? Tadi naik, bawa, bangun. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Saya tibakan sampai di sini. Mari kita berdiri. Kita angkat lagu yang tadi saja.